Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kita sekalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas kegiatan setiap hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Membuat paparan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar, serta dapat menyebutkan kewajiban setelah kalian memasuki usia balik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman. Nah, sekarang perhatikan gambar. Di sana terdapat gambar bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Untuk bayi dengan rentang usia 0 sampai 3 tahun, anak-anak rentang usianya 3 sampai 11 tahun, dan remaja rentang usianya 11 sampai 19 tahun. Orang dewasa rentang usianya 19 sampai 40 tahun, dan orang tua rentang usianya adalah mereka yang sudah berusia 40 tahun lebih ke atas. Nah, sekarang coba kalian berada di rentang yang mana, atau kalian sekarang berada di usia berapa dan masuk kategori yang mana? Apakah kategori anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua? Selanjutnya, pengertian balig. Menurut bahasa atau dalam istilah Arab lughah, balig memiliki arti sampai. Sedangkan menurut pengertian istilah, balig ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tanda-tanda balig. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, balig memiliki arti cukup umur, akil balig. Tanda-tanda balig pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia balig akan dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Tanda-tanda balig. Tanda balig yang pertama menurut ilmu fikih. Fikih ialah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dan syariat dalam agama Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik itu ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ibadah yang tidak langsung. Nah, di antaranya pada pembahasan materi ini, ilmu fikih menerangkan tentang tanda-tanda balig. Tanda-tanda balig terjadi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Akan tetapi, ada pula tanda-tanda balig yang khusus hanya terjadi pada perempuan saja. Tanda balig yang pertama yaitu mimpi basah atau ikhtilam bagi setiap anak laki-laki. Nah,
Kalau anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam, maka anak tersebut sudah tergolong ke dalam anak yang baligh. Mimpi basah, ihtilam atau keluar mani biasanya terjadi pada kalian yang sudah berusia antara 9 tahun ke atas. Nah, apabila mimpi basah itu terjadi pada kalian, maka kalian itu sudah bukan anak-anak lagi, tapi kalian sudah menjadi orang yang baligh. Selanjutnya yang kedua, tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih berikutnya adalah haid atau menstruasi bagi perempuan. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersamaan dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Haid ini memiliki siklus-siklus tertentu tergantung dengan kondisi fisik atau kondisi badan dari perempuan. Hanya pada umumnya haid ini terjadi pada setiap 28 hari sekali. Nah, apabila kalian anak-anak perempuan mengalami haid atau menstruasi, itu tandanya kalian sudah baligh dan kalian tidak perlu merasa aneh. Justru kalian harus merasa bahagia karena kalian termasuk orang yang normal dan itu ciri-ciri orang yang sehat. Kalian tidak usah merasa takut. Selain itu merupakan kodrat perempuan, haid juga menjadi salah satu tanda bahwa kita itu normal, kita itu sehat. Berbeda dengan laki-laki, laki-laki tidak akan pernah merasakan, tidak akan pernah mengalami apa yang namanya haid atau menstruasi. Nah, sehingga haid ini merupakan tanda baligh hanya bagi perempuan saja, tidak untuk dengan laki-laki. Itulah tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih yang kedua. Selanjutnya, tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih yang ketiga. Tanda baligh menurut ilmu fikih berikutnya adalah berusia 15 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sehingga bagi anak laki-laki ataupun perempuan yang sudah berusia 15 tahun, baik itu belum mimpi basah ataupun belum menstruasi, tetapi ketika usianya sudah 15 tahun, maka itu juga termasuk dalam golongan orang yang sudah baligh. Nah, sekarang ayo, siapa di sini yang usianya sudah 15 tahun? Atau mungkin 14 tahun? Ya, untuk usia anak SD itu rentang usianya antara 7 hingga 12 tahun. Akan tetapi bagi kalian anak laki-laki meskipun belum berusia 15 tahun tetapi sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam, atau untuk anak perempuan meskipun kalian belum berusia 15 tahun tetapi sudah mengalami haid atau menstruasi, itu tandanya kalian sudah menjadi manusia yang baligh. Itulah tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Selanjutnya, tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat-sifat makhluk hidup, baik itu manusia,
binatang, maupun tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari tentang kehidupan manusia, baik perkembangan secara fisik maupun secara psikis. Nah, untuk tanda-tanda balig menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Yang pertama, suara terdengar semakin berat, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, jenggot, dan bulu-bulu lain di area tertentu. Kemudian pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang semakin meningkat. Laki-laki memiliki satu jenis hormon yang disebut dengan hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur tanda-tanda hadirnya seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, wajah, kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu juga bulu-bulu lembut di area-area tertentu seperti di ketiak dan kelamin. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Pertumbuhan badan lebih cepat dan pesat. Gerak menjadi lebih aktif. Nafsu makan semakin meningkat. Selain itu, hormon testosteron juga mempengaruhi terhadap perkembangan mental. Laki-laki yang sudah dewasa menjadi cenderung bersifat cuek, tenang, dan rasional. Bila mendapat masalah, maka ia cukup tenang, diam, dan menyelesaikan secara praktis. Nah, itulah tanda-tanda balig menurut ilmu biologi yang terjadi pada laki-laki. Nah, sekarang kalian yang merasa suaranya semakin besar, tumbuhnya jakun, mulai tumbuhnya bulu-bulu halus di area-area vital, area-area tertentu. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda bahwa kalian itu sudah balig menurut ilmu biologi. Selanjutnya, tanda-tanda balig menurut ilmu biologi bagi perempuan. Yang pertama, suara terdengar lebih halus. Kemudian tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh tertentu. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh seperti pinggul dan dada. Kemudian menstruasi atau haid. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan, seperti terjadi perubahan pada pinggul, payudara, tumbuhnya rambut atau bulu-bulu halus di area-area tertentu. Hormon estrogen juga mempengaruhi terhadap kulit perempuan sehingga kulitnya lebih halus dibanding dengan kulit laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi. Seperti tadi pernah disampaikan bahwa haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur karena tidak dibuahi sperma bersamaan dengan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Itulah tanda-tanda balig menurut ilmu biologi pada perempuan. Nah, itu tanda-tanda balig.
bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, di mana apabila kalian laki-laki sudah mengalami mimpi basah, bagi perempuan sudah mengalami haid, itu diwajibkan untuk melakukan mandi besar. Tata cara mandi besar ini, yang pertama kita disunatkan untuk membaca basmalah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri, mencuci tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya, berwudu secara sempurna, menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Kemudian menuangkan air ke seluruh badan, membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan di dalam hati pada waktu basuhan anggota badan. Jadi kalau kalian sudah mengalami mimpi basah atau haid, maka kalian wajib untuk melakukan mandi besar. Maka jangan lupa untuk niatnya. Niat mandi besar karena setelah haid, niat mandi besar setelah mimpi basah atau keluar mani. Jadi sebelum mandi besar, kalian itu harus tahu, harus dapat mengucapkan niat atau melafalkan niat untuk mandi besar. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Tadi sudah disebutkan tentang tata cara mandi besar. Mandi besar ini dilakukan oleh orang yang memiliki atau sedang berhadas besar. Contohnya, anak yang mengalami mimpi basah, atau anak yang sedang haid atau setelah selesai haidnya, maka untuk mensucikan kembali dirinya, maka anak tersebut harus mandi besar. Nah, tata caranya tadi Papa sudah sampaikan. Nah, selanjutnya bagi kita yang memiliki hadas besar itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, artinya dilarang. Ada larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Contoh, sholat. Meskipun ketika kita dalam keadaan suci, sholat itu wajib, tapi ketika kita sedang memiliki hadas besar, maka sholat ini menjadi dilarang atau haram. Sujud tilawah, sujud syukur, kemudian dilarang pula membaca, menyentuh, maupun membawa Al-Quran. Dan bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah haji, kemudian di tanah suci ketika ibadah haji kita berhadas besar, maka kita dilarang untuk melakukan tawaf hingga kita bersuci terlebih dahulu. Kemudian berdiam di masjid atau i'tikaf. Bagi yang memiliki hadas besar atau sedang berjunub, itu tidak boleh berdiam di masjid, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itulah tentang bagaimana kewajiban mandi besar bagi yang sedang berhadas besar, dan juga larangan bagi yang sedang berhadas besar. Ya, setelah kalian mengetahui tanda-tanda baligh, maka ketika kalian memasuki usia baligh, kalian memiliki beberapa kewajiban. Di antaranya sholat fardu, menuntut ilmu, dan menutup aurat. Nah, untuk sholat fardu, sholat diperintahkan kepada anak-anak mulai sejak usianya 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asri sinina,
wa faraqu bainahum fi madadi'i. Artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika enggan, pukullah mereka saat mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, kalian yang sudah berusia 7 tahun atau sudah memasuki akil baligh wajib untuk melaksanakan sholat. Nah itu, jadi bagi kalian baik laki-laki maupun perempuan ketika sudah memasuki usia baligh, maka kalian berkewajiban untuk melakukan sholat fardu. Selanjutnya, kalian wajib untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi setelah kalian memasuki usia baligh, maka kalian berkewajiban untuk menuntut ilmu. Setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak dimulai dari lahir hingga ke liang lahat. Anak yang telah baligh dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan atas apa yang ia perbuat. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, serta mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Namun jangan lupa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang luas dan bermanfaat. Oleh karena itu, ketika sudah memasuki usia baligh, maka berkewajiban untuk menuntut ilmu. Berikutnya, kewajiban seseorang setelah memasuki usia baligh ialah menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan untuk perempuan, auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Pakaian tidak boleh terlalu ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh, serta tidak boleh pakaiannya dari bahan-bahan yang kainnya tipis. Jadi, ketika kalian sudah memasuki usia baligh atau dari sekarang juga dibiasakan berlatih untuk tidak membuka aurat. Jadi diwajibkan memakai pakaian yang mampu menutup aurat. Jadi jangan seadanya, biasakan untuk menutup aurat. Apalagi untuk perempuan. Perempuan tadi disampaikan bahwa auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Maka kita berangkat ke sekolah, sekarang sudah laki-laki pakai celana panjang, untuk perempuan memakai jilbab, memakai rok yang menutup aurat. Jadi bagi kalian berangkat ke sekolah, bermain, atau dimanapun ketika kalian keluar dari rumah, tidak boleh membuka aurat atau memperlihatkan aurat. Nah, itulah kewajiban-kewajiban kalian setelah kalian nanti memasuki usia baligh. Jadi, dari mulai tanda-tanda usia baligh hingga kewajiban kalian setelah memasuki usia baligh sudah Bapak sampaikan. Akhirnya, untuk kesimpulan dari materi pembelajaran yang kita bahas, baligh menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh memiliki arti kedewasaan bagi seorang muslim.
baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kemudian tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih diantaranya untuk laki-laki mimpi basah atau keluar mani, kemudian head untuk perempuan, dan berusia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sedangkan tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi bagi laki-laki secara umum diantaranya suara yang terdengar semakin berat, kemudian perubahan-perubahan pada fisik seperti tumbuhnya jakun, kemudian tumbuhnya bulu kumis, jambang atau janggut, dan bulu-bulu halus pada area-area tertentu. Kemudian badan berubah menjadi lebih bidang, lebih kekar, dan lebih kuat. Kemudian tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi bagi perempuan diantaranya suara lebih halus, kemudian perkembangan fisik terutama di bagian panggul dan dada semakin membesar, kemudian tumbuhnya bulu-bulu di area-area tertentu, bulu-bulu halus di area tertentu, kemudian menstruasi atau haid. Nah, kewajiban setelah baligh diantaranya sholat fardu, kemudian menuntut ilmu, dan menutup aurat. Itulah materi tentang mempersiapkan usia baligh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.